semuanya, perkenalkan nama saya Tira. Saya prodi PGSD angkatan 2021. Di sini dengan NIM 2100203068. Nah, di sini saya akan bercerita tentang masa kecil saya dari umur 0 bulan sampai sekarang ya. Nah, di umur 0 sampai 2 tahun ya, pertama untuk cerita itu. Nah, waktu saya umur 0 bulan ya pasti kita tahu lah ya. Di sini cerita sih sedikit. Ini tugas tentang psikologi. Kami itu disuruh membuat bagaimana sih perkembangan waktu masa kecil kita dari 0 sampai sekarang. Nah, saya pernah nanya mama saya, mama saya bilang dia lupa waktu umur saya 0 sampai 0 bulan gitu lah ya. Dia udah lupa banget karena makhluk orang tua. Nah, jadi di sini saya cuman sedikit saja dengar mama saya bercerita yang dia ingat saja. Yang dia ingat itu cuma sedikit banget. Nah, di umur saya waktu 0 bulan itu pasti kita tahu dong. Kita 0 bulan itu baru pandai hanya tidur, nyusu, ya seperti itu kegiatan biasa ya, tidur nyusu 0 bulan kan. Nah, di waktu 0 bulan dan umur 1 bulan itu saya hanya bisa melihat wajah mama dan mengenalnya juga. Saya juga bisa sedikit mengeluarkan suara yang kata-kata seperti oh, dan bisa tersenyum, menggerakkan tangan dan kaki. Nah, pada itu umur 1 bulan sampai 2 bulan lah ya. Nah, pada umur 3 bulannya saya sudah bisa mengangkat kepala, mengangkat kepala agak tegak. Nah, dan ketika saya tengkurap gitu kan, dan juga bisa tertawa, dan tersenyum. Sudah bisa menggerakkan kepala ke kiri dan ke kanan, membahas dan membalas senyum kalau ada yang senyum dengan saya gitu kan. Nah, dan juga saya juga bisa di umur 3 bulan juga bisa mengoceh dengan spontannya kita dapat mengoceh dan bereaksi gitu. Dengan pada umur 3 bulan sampai sekitar 5 bulan lah ya, sudah bisa seperti itulah. Nah, pada umur saya 6 bulan saya sudah bisa berbalik dari telungkup ke telentang. Nah, tahu lah telungkup dan telentang itu bagaimana, nak? Dan bisa mengambil benda atau mainan yang ada di dekat kita, ambil mainan. Biasa kan kita udah kasih mainan ya dari kecil kan. Nah, dan itu juga bisa menirukan bunyi-bunyi gitu. Dan kita juga menggerakkan mainan, bisa juga menggerakkan tersenyum ketika melihat mainan atau lukisan yang menarik gitu. Nah, pada umur 6 bulan sampai 9 lah ya. Nah, waktu 9 bulan saya juga bisa merambat, mengucapkan mama, kata mama, dan itulah meraih benda sebesar seperti kayak yang kecil gitu, yang kayak kacang itu kecil-kecil. Sudah bisa mengambil barang seperti itu, narik atau memainkan yang gitu kan, bermain tepuk tangan atau cilik bah, biasa kan gitu kan, kecil-kecil itu biasa main cilik bah gitu ya. Nah, di umur ini dan waktu umur 9 bulan dan bisa bermain
dan juga makan, kita sudah bisa makan biskuit seperti kue-kue gitu lah. Dan umur waktu itu umur 9 sampai 12. Nah, umur 12 bulan itu saya sudah bisa berdiri dan berjalan tapi harus berpegangan, kayak masih diajar gitu kan, diajar mama berjalan memegang, tapi harus berpegangan, memegang benda-benda kecil, meniru kata sederhana seperti mama, papa, biasa kan dia udah diajarin gitu kan ya. Nah, dan mengenal anggota keluarga, kita sudah bisa mengenalkan anggota keluarga kita di umur 12 bulan. Nah, dan tertakut pada orang yang biasa sih kita takut ya kalau lihat orang yang nggak kita kenal, bukan keluarga kita. Kita juga bisa di umur 12 bulan kita bisa menunjuk orang, kita bisa menunjuk apa yang kita mau. Nah, kita juga bisa, dan kita juga bisa meminta barang tapi tanpa harus ada namanya harus menangis atau merengek, itu kan enggak, udah bisa. Nah, pada umur, nah di sini di umur 1 tahun dan sampai 1 tahun sampai 6 tahun. Di waktu umur 1 tahun sampai 6 tahun lah ya, saya sudah diajari untuk naik tangga, berjalan itu, menggerakkan mainan, membereskan mainan, maksudnya membereskan mainan, mencoret-coret di kertas gitu, udah biasa kayak gitu, sudah bisa melakukan hal itu dan menyebut bagian tubuh 2 atau 3, kita udah bisa menyebut bagian tubuh kita. Nah, saya juga menjelaskan tentang di umur 2 tahun itu kita sudah bisa memegang cangkir sendiri, belajar makan minum. Nah, di umur 3 tahun udah bisa main sepeda. Saya sudah bisa main sepeda sih, tapi waktu saya kecil saya nggak udah main sepeda sih kayaknya, soalnya sampai sekarang saya tidak pernah naik sepeda, bekas sepeda gitu yang ada roda. Nah, di umur kita lanjut ke umur itu aja lah ya, 7 sampai 12, karena saya udah lupa juga umur 2 sampai saya di umur 5 tahun saya sudah masuk SD. Di umur 5 tahun itu saya sudah masuk SD, 5 tahun lebih. Salah deh, bukan 5 tahun lebih, maksudnya 6 tahun lebih, 6 tahun setengah gitu ya, mau 7 tahun saya baru masuk SD kalau tidak salah saya itu. Nah, di umur itu saya baru masuk SD, baru mau masuk SD, dan situ ada cerita duka itu kan. Ayah saya waktu saya mau masuk SD itu, sebelum saya masuk SD itu baru pertama mau masuk SD gitu ya, ayah saya meninggal. Nah, di situ saya ingat sedikit ceritanya. Di situ waktu ayah saya meninggal dan sampai dikuburkan, saya nggak pernah lihat karena saya takut, nggak tahu apa penyebabnya. Saya takut banget dengan lihat muka saya, bapak saya. Nah, di situ saya tuh waktu sebelum masuk SD, saya cerita sih waktu saya mau masuk SD itu kan ayah saya meninggal tuh. Nah, di situ saya tuh gimana ya, kayak namanya juga umur masih kecil kan ya, jadi belum ngerti apa-apa, dan di situ saya lupa banget sih apalagi yang saya lakukan itu. Nah, waktu umur SD yang pasti kalian tahu, yang perginya sekolah. Dan saya SD itu sering banget bolos di waktu, berarti kalau SD itu 7 sampai 12, umur
umur 12 tahun lah ya, 7 sampai 12 tahun lah ya saya udah masuk. Itu saya kayaknya deh saya 7 sampai 12 tahun itu SD kayaknya. Lupa ingat saya. Lupa saya umur saya masuk sampai kelas berapa SD. Nah, di situ saya tuh SD tuh banyak lah ceritanya. Saya tuh paling malas paling malas sekolah. Ya, saya sekolah orang pergi jam 8, saya pergi jam 8 lewat berapa gitu, orang udah belajar. Kadang saya nggak masuk kelas, nggak nyampe di sekolahan, dan saya cuma melihat dari jauh kalau kelas udah mulai. Itu kebiasaan itu dari udah mulai sampai itu sih kalau kelas 1 sampai kelas rendah sih ya, kelas 1 sampai kelas 3 sih pasti sekolahnya sih nggak gitu ya. Nah, di kelas tinggi nggak salah kelas 6 dengan ya kelas 6 paling bandel. Saya paling bandel di kelas 6. Saya itu kalau kelas 6 itu padahal udah mau ujian kan, saya paling malas pergi sekolah, dan saya itu kayak bolos pergi main ke hutan, naik manjat pohon, lihat guru ngajar dari atas pohon, guru ngajar di kelas, kami ngintip dari atas pohon. Saya banyak dengan teman-teman saya yang di kelas cuma sedikit. Kami di satu kelas kelas 6 itu ada 10 orang, angkatan kami itu ada 10 orang. Di situ saya dengan teman-teman saya bolos, dan yang ikut kelas itu cuma sedikit, sebagian yang cowok-cowoknya rajin, sedangkan yang cewek-ceweknya pemalas. Nah, di situ kami itu ada 10 orang, 5 cewek 5 cowok. Banyak cerita sih. Nah, waktu umur saya 11 sampai itu termasuk di umur SD kah? Kok 11 itu masuk SD kah? Nah, di umur saya waktu saya SMP lah ya. Saya SMP berarti udah pas saya SMP itu kayaknya SMP deh. Nah, di SMP itu saya sekolah di SMP Salom Bengkayang deh. Itu kan sekolah siang. Saya rasa sekolah itu malas sih, cuman kita harus berjuang sih kan. Jadi saya dulu pergi sekolah itu nggak pernah pakai apa, di antara saya pakai jalan kaki dari rumah, karena kan masuk siang. Banyak sih cerita kalau SMP. Saya sering disuruh oleh guru untuk ada buat kopi. Nah, di situ di SMP saya punya cerita juga. Saya pernah saya pernah dituduh sama kakak tingkat gitu ya. Dia bilangnya saya itu ngerebut cowoknya. Nah, dia itu pacaran sama guru SMP kami. SMP dia tuh kelas SMA-nya SMA Salom, dan saya SMP Salomnya. Dia bilang saya tuh ngerebut cowoknya ya, guru di situ tuh. Nah, di situ saya adalah ceritanya. Nah, nggak harus saya ceritakan kan. Iya guys, slow. Nah, di umur saya di habis SMP ya gitu-gitu aja, biasa aja, sekolah, kerjanya sekolah, main, tidur, kerjaan tugas. Waktu saya SMA, sama SMA di Sanggauledo. Saya SMA, saya di situ terasa asing sih, karena beda ya kan, asal saya kan dari Bengkayang, pergi ke Sanggauledo untuk SMA. Di situ saya asing, dan tapi di sana saya pertama kali saya di sana dapat teman sih, baik banget teman saya. Ada 5 ada 4. Kami punya kalau masa SMA itu punya teman geng dulu tuh ya. SMP juga saya punya geng berlima juga, anggotanya 5 orang. Nah, di SMA juga 5. Kalau di Santi Bandani juga saya punya teman, kami berlima juga. Ini geng GB, kalau kami nyebutnya itu GB. Nah, bukan geng tapi GB, pertemanan antara berlima ini di Santi Buana. Nah, di situ saya itu SMA ya biasa aja sih, nggak ada istimewanya. Udah biasa sih.
kan dari umur 11 sampai 15 ya. Nah, sedangkan umur saya sekarang aja 19, berarti cuma berita bapak, jadi kan udah oke guys, sampai sini ya guys. Maaf sebelumnya kalau nggak nyambung, saya juga nggak ngerti, soalnya saya itu lupa ingat tentang peristiwa masa kecil saya itu kayak mana, di SMP saya kayak mana, SMA saya kayak mana, saya itu lupa. Memang maklum, saya orang yang pelupa. Cukup sekian, terima kasih. Saya Tira, dan mengucapkan terima kasih dari saya, mahasiswi dari Institut Santi Buana. Bye, selamat. Tunggu. Ini saya punya cerita nih. Sebentar, ada revisi sedikit. Saya waktu SD saya ada jatuh dari pohon. Saya itu paling nakal, paling jago manjat pohon, nakal. Itulah saya dijuluki cewek tomboy ya. Dan juga sampai sekarang saya dijuluki di kampung itu zombie, karena saya tuh kalau dekat orang tuh suka mau gigit orang, gemes ya. Nah, si pernah jatuh dari pohon dan sampai luka di bawah gusi saya, semuanya luka. Dan di situ saya nggak bisa ngomong, hanya bisa nangis. Saya jatuh di atas pohon jambu, kami berdua naik sama sepupu. Peristiwa itu masih teringat sampai sekarang sih. Di situ saya nangis, nggak tahu bisa apa, kayak bisu, sesak napas kayak bisu, nggak bisa apa karena di sini tuh luka di gusi, dalam gusi ini. Pokoknya seperti apa gitu. Ya udahlah guys, sampai jumpa, sampai sini aja ya, bye bye, thank you, terima kasih, cheese.